Dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan renungan firman Tuhan. Salam damai sejahtera kepada semua pendengar dimanapun berada. Renungan firman Tuhan pada hari ini bertajuk Sungai Kerit dan si burung gagak. Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga 9. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Saudara yang terkasih, oleh karena Ahab, raja yang jahat, ditambah pula dengan kejahatan istrinya Izebel yang menyembah berhala, maka Allah menghukum dengan cara memberikan kekeringan di seluruh tanah Israel. Hujan tidak turun membasahi bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Di tengah krisis yang hebat itu, Tuhan tetap memelihara Nabi Elia dengan menyuruhnya pergi ke sungai Kerit. Di situ dia dapat meminum air sungai Kerit, dan lebih menakjubkan ialah setiap hari pagi dan petang burung gagak datang membawa roti dan daging kepadanya. Kelaparan yang melanda Israel sungguh dahsyat, sehingga di istana Raja Ahab pun telah kehabisan sumber makanan. Yang tinggal cuma roti sahaja. Tetapi bonus Tuhan kepada Elia ialah dia bukan saja dapat makan roti, tetapi juga daging yang dibawa burung-burung gagak itu. Burung gagak merupakan sejenis burung pemakan daging, pemakan bangkai. Tetapi heran sekali, burung-burung gagak tersebut telah menghantar roti dan daging itu sampai kepada tujuannya.
menakjubkan. Jika Tuhan ingin memberi berkat kepada kita, biarpun rezeki berada jauh dari kita, pasti akan sampai jua. Tetapi sekiranya Tuhan tidak memberkati, biarpun rezeki di depan mata, tetap akan melewati kita jua. Namun tanpa disangka-sangka oleh Nabi Elia, tiba-tiba keringlah air sungai Kerit itu, dan burung gagak pun tidak lagi menghantar makanan padanya. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan sungai Kerit itu kering dan burung gagak berhenti menghantar makanan kepada Elia? Jawabannya ialah supaya Elia tidak bergantung harap pada sungai Kerit dan burung gagak. Artinya Tuhan mempunyai tempat yang lain untuk Elia pergi. Selain itu, ia merupakan peringatan bagi Elia supaya beriman kepada Allah dan bukannya mempercayai sungai dan burung gagak itu. Jika Tuhan mampu menutup sumber asas, sumber penting kepada Elia, yaitu sungai Kerit, jangan kita heran kalau apa yang sekian lama menjadi sumber penghasilan kita, tiba-tiba Tuhan tutup. Sejak pandemik melanda seluruh dunia, tidak sedikit bahkan ramai orang, termasuk umat Tuhan sendiri, yang telah kehilangan sumber pendapatan. Bahkan ada yang sampai gulung tikar, telah diberhentikan kerja dan hilang sumber pendapatan. Ini merupakan ujian berat yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah tujuan ujian berat ini? Tidak lain dan tidak bukan ialah supaya kita tidak bergantung harap kepada hal-hal duniawi, tetapi bergantung harap dan menaruh kepercayaan kepada Allah yang Maha Kuasa. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi ke Sarfat, dan di sana dia akan diberi makan oleh seorang janda. Dikala sungai Keritmu kering dan burung gagak tidak lagi memberikan makanan, sadarlah bahwa Tuhan telah menyediakan jalan yang baru bagi kita. Kalau sungai Kerit sudah kering, Tuhan masih mempunyai cara untuk memelihara kehidupan kita. Jangan khawatir akan hidupmu, sebab ada janda yang Tuhan siapkan untuk memelihara kehidupan kita. Walaupun pada masa ini kita mengalami ujian yang berat, tetapi tujuan semuanya itu ialah untuk kebaikan kita, terutama kebaikan dalam kepercayaan kita. Tuhan tidak mahu kita sentiasa dekat pada sungai yang membuat kita nyaman, dikelilingi oleh kelimpahan, dan ingin beristirahat di sana sepanjang sisa hidup kita. Terkadang perkara yang pahit itu diizinkan Tuhan
supaya kita jangan bergantung harap kepada sesuatu yang fana. Pada masa pandemik ini, mungkin ramai di antara kita yang sungai keritnya mulai kering. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak membuka sarfat terlebih dahulu, baru mengeringkan sungai kerit. Tetapi mengeringkan sungai kerit terlebih dahulu, baru sarfat dibuka. Kalau sumber penghidupan kita dikeringkan di masa pandemik ini, jangan khawatir, sebab ada pintu sarfat yang Tuhan bukakan. Marilah kita berdoa dan terus berdoa, memohon kekuatan dan petunjuk dari Sang Pencipta. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Perkongsian firman Tuhan pada hari ini sampai di sini. Kiranya berkat dan damai sejahtera Tuhan terus dilimpahkan kepada kita. Haleluya. Amin.